Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu GTK Madrasah? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Pada video kali ini saya akan membahas prediksi soal penerimaan seleksi P3K Kemenag, masih bidang atau kompetensi teknis guru madrasah tahun 2023 bagian ketiga ya. Soal ini sesuai dengan soal-soal P3K tahap sebelumnya berdasarkan valid report atau pengalaman teman-teman yang sudah melaksanakan tes di tahun-tahun sebelumnya dan mereka alhamdulillah dinyatakan lulus ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas prediksi soal penerimaan seleksi P3K Kemenag bagian 3 ini. Untuk nomor 1, tujuan pembelajaran yang ditekankan pada penambahan pengetahuan dan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Hal tersebut merupakan tujuan pembelajaran dari teori A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Konstruktivistik, D. Metakognitistik, E. Humanistik. Nah, baik, jawabannya ini Bapak Ibu tentu A ya, behavioristik. Kenapa? Karena teori behavioristik ini memiliki tujuan pembelajaran yang ditekankan pada penambahan pengetahuan yang penyajian isinya atau materi pembelajarannya menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian keseluruhan ya. Jadi pembelajaran ini mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan penekanan keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks tersebut. Jadi jawabannya jelas ya, ini adalah A, behavioristik. Lanjut ke soal nomor 2. Teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Hal tersebut merupakan teori A. Behavioristik, B. Kognitif, C. Konstruktivistik, D. Metakognitistik, E. Humanistik. Ini di sini yang harus Bapak Ibu garis bawahi, lebih mementingkan proses belajar ya. Berarti jawabannya adalah B. Kognitif. Karena teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Mengapa demikian? Karena teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak ya. Jadi jawabannya adalah B di sini, kognitif. Lanjut ke soal nomor 3. Memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi. Nah, di sini ada konstruksi ya. Konstruksi pengetahuan oleh peserta didik merupakan pengertian dari teori A. Konstruktivistik, B. Humanistik, behavioristik, D. Kognitif, E. Metakognitif. Nah, baik Bapak Ibu, ini jelas Bapak Ibu pasti bisa menjawab ya. Karena di situ ada proses pembentukan konstruksi pengetahuan. Konstruksi berarti konstruktivistik ya, jawabannya A. Karena teori ini kan merupakan teori belajar yang memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Menurut Skung tahun 68, pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran. Aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik ya. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 4. Berikut yang tidak termasuk peranan guru dalam teori belajar konstruktivistik adalah yang tidak nih. A. Guru perlu memberikan pengetahuan yang telah dimilikinya. B. Guru membantu proses pengkonstruksian pengetahuan
oleh peserta didik agar berjalan lancar. C. Guru membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. D. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya. E. Memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, ini mana ya Bapak Ibu yang tidak termasuk peranan guru dalam teori belajar konstruktivistik ya. Bagian A, guru perlu memberikan pengetahuan yang telah dimilikinya. Nah, ini jelas bukan termasuk ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, guru membantu proses pengkonstruksian. Ini jelas masuk ke dalam teori belajar konstruktivistik ya. Kemudian yang C, guru membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Nah, membentuk pengetahuannya sendiri itu adalah ciri dari belajar konstruktivistik ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Jadi tidak mesti harus mentransferkan semua ilmu ya dari guru itu sendiri. Jadi ini masih masuk ke dalam teori belajar konstruktivistik. Kemudian yang E, memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik. Berarti masih dalam teori belajar konstruktivistik. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah yang bukan itu adalah A. Guru perlu memberikan pengetahuan yang telah dimilikinya. Tidak perlu harusnya ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 5. Ciri-ciri belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver and Aldan pada tahun 94 salah satunya yaitu elitasi. Yang dimaksud dari elitasi adalah A. Peserta didik memberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. B. Klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru atau mengevaluasi ide baru. C. Peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster. D. Menggunakan ide baru dalam setiap situasi. E. Mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Nah, ini jawabannya adalah apa? C ya Bapak Ibu. Peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster. Itu yang dimaksud dengan elitasi ya. Ada 5 ciri-ciri belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver and Aldan pada tahun 94. Yang pertama adalah orientasi, yaitu peserta didik memberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Kemudian yang kedua elitasi ya, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster. Jadi elitasi ya. Kemudian yang ketiga restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru ya. Kemudian yang keempat penggunaan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Dan yang terakhir adalah review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah C ya. Lanjut ke soal nomor 6. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana pengaplikasian teori humanistik tersebut? A. Kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajarinya. B. Dalam proses pembelajaran, peserta didik dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. C. Selama kegiatan pembelajaran, keterlibatan peserta didik secara aktif amat dipentingkan untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar yang perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik. D. Kegiatan pembelajaran cenderung mendorong peserta didik untuk berpikir induktif ya di sini, yang mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar. E.
dalam proses pembelajaran, guru tidak perlu memperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya. Ya, pasti ini jawabannya adalah D ya. Karena aplikasi teori humanistik dalam kegiatan pembelajaran cenderung mendorong peserta didik untuk berpikir induktif. Teori ini amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar. Mengapa demikian? Karena semua komponen pendidikan, termasuk tujuan pendidikan, itu diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Untuk itu, sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi dirinya. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian lanjut ke soal nomor 7. Sigmund Freud mengembangkan satu penjelasan tentang struktur dasar kepribadian. Teorinya menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen, ya, id, ego, dan superego. Teori tersebut termasuk dalam teori apa? A. Psikoanalitis, B. Kognitif, humanistik, behavioristik, E. Konstruktivistik. Jawabannya untuk soal nomor 7 ini adalah A ya, psikoanalitis. Kenapa? Nah, dalam menguraikan teorinya, Sigmund Freud mengembangkan satu penjelasan tentang struktur dasar kepribadian. Teorinya menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen ya, id, ego, dan superego. Nah, id itu ada sejak lahir ya, dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Unsur kedua dari struktur kepribadian adalah ego yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan gitu ya. Ego sendiri itu terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat yang berusaha membantu id menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Unsur ketiga dari struktur kepribadian adalah superego. Nah, ini berkembang dari puncak kedewasaan ya, identifikasi dan model orang tua serta dari masyarakat. Jadi jawabannya untuk soal nomor 7 adalah A. Psikoanalitis. Lanjut ke soal nomor 8. Manusia dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Teori tersebut termasuk teori A. Psikoanalitis, B. Belajar sosial, C. Humanistik, B. Behavioristik, E. Konstruktivistik. Nah, ini jawabannya adalah B ya, belajar sosial. Karena teori belajar sosial itu menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun, manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Belajar sosial. Lanjut ke soal nomor 9. Proses belajar anak yang ditandai dengan suka memperhatikan sesuatu dengan waktu lama, memperhatikan suatu objek, serta mengartikan sesuatu dengan cara memanipulasinya, merupakan proses kognitif anak pada tahap A. Tahap praoperasional, B. Tahap operasional konkret, C. Tahap operasional formal, D. Tahap sensori motor, E. Tahap operasional non formal. Nah, ini jawabannya adalah D ya Bapak Ibu, tahap sensori motor. Karena di dalam tahap sensori motor merupakan tahapan perkembangan anak berdasarkan tindakan yang dilakukan secara bertahap. Ada beberapa kemampuan yang dimiliki oleh si kecil di tahap usia ini ya, antara lain yang pertama suka memperhatikan sesuatu dengan waktu lama. Kemudian memperhatikan suatu objek sebagai hal yang tetap dan ingin mengubah letaknya. Kemudian melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berada dari objek di sekelilingnya. Selanjutnya kadang mencari rangsangan melalui suara dan sinar lampu. Bahkan suka mengartikan sesuatu itu dengan cara memanipulasinya ya. Jadi jawabannya adalah D, tahap sensori motor. Lanjut ke soal nomor 10. Perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya disebut teori A. Psikoanalitis, B. Belajar sosial, C. Ekologi, D. Humanistik,
E. Etologi. Nah, ini jawabannya adalah C ya, ekologi. Karena teori ekologi menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori ekologi ini ialah pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga kebudayaan yang berbasis luas ya. Jadi jawabannya adalah C, ekologi. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini untuk pembahasan prediksi soal P3K Kemenag tahun 2023 kompetensi teknis guru madrasah. Ini bagian yang ketiga ya. Untuk bagian 1 dan 2-nya silakan Bapak Ibu cek linknya di deskripsi. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus P3K tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.